Dan ketahuilah jamaah sekalian, sebesar-besar kedustaan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu? Ketika dia mengatakan, ya, Rasulullah bersabda seperti ini, padahal tidak. Nah, dia mengatakan ada hadis yang begini dan begini, sehingga dia mengeluarkan istinbat hukum begini dan begini. Ternyata hadisnya adalah hadis yang palsu. Ya. Dia berani mengatakan di dalam agama bahwa Islam menetapkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, padahal menyelisihi dari hukum yang sebenarnya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu, itu adalah kedustaan yang terbesar. Dia mendustai umat dan berdusta atas nama Allah, maka itu adalah kedustaan yang paling keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapakah orang-orang yang berani iftara, membuat-buat atas nama Allah kadziban, kedustaan? Siapa yang berani membuat kedustaan atas nama Allah? Siapa yang berani mengatakan ini tauhid padahal itu syirik? Berani dia mengatakan ini sunnah padahal bukan sunnah Nabi? Berani dia mengatakan ini halal padahal dia tidak punya ilmunya? Berani mengharamkan sesuatu tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Berani dia menyebarkan sebuah hadis yang dia sendiri tidak paham, tidak tahu dari mana dasarnya, dari mana asalnya, apakah itu hadis yang sahih atau hadis yang palsu? Hati-hati. Allah katakan, "Wa man azlam", siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dan ini jamaah sekalian, di zaman kita terlalu banyak, sudah banyak terjadi di zaman kita, dan ini yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, akan muncul nanti di tengah-tengah kalian di akhir zaman, apa itu? Du'atun ila abwabi jahannam, para da'i yang mengajak manusia menuju ke pintu neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Para da'i yang berani mengatakan ini kebenaran padahal itu adalah sebuah kebatilan. Ya, para da'i yang senantiasa menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu jamaah sekalian, setiap hamba wajib berhati-hati dalam kehidupannya. Naam, jangan mudah dia percaya, jangan mudah percaya, terutama di dalam perkara agama. Kenapa? Kalau kita didustai, ya, kita dibohongi dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan merasakan kejelekannya di dunia ini. Setelah kita meninggal, selesai. Tapi kalau kita dibohongi dalam perkara agama, jamaah, ingat bahayanya dunia dan akhirat. Kita digiring kepada kesesatan dalam kehidupan dunia, sementara itu adalah sebuah kedustaan. Ingat, ini akan kita pertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mengingat apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Banyaknya orang-orang yang menyesal nanti di hadapan Allah pada hari kiamat karena dibodohi oleh para pendusta ini, ya, para perusak agama ini dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani
lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan saksikan nanti pada hari kiamat ya'addu zalim, orang-orang yang berbuat zalim dalam kehidupan dunia ini akan menggigit jarinya di hadapan Allah. Penyesalan, adakah yang mengalahkan penyesalan orang-orang yang hanya gigit jari saja? Ya, lantaran hebatnya penyesalan mereka pada hari kiamat, dia hanya mampu gigit jari di hadapan Allah. Seraya mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya dahulu ketika di dunia saya ini mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata, duhai celakanya, laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya dulu ketika di dunia saya tidak menjadikan si anu sebagai teman baikku. Kenapa? Laqad adallani 'anidh dzikri, dia telah menyesatkan saya dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ba'da idja'ani, setelah datangnya peringatan itu kepadaku. Coba lihat ya, penyesalan luar biasa orang-orang yang tertipu dalam agamanya, tertipu dalam kehidupan dunia, menyesal di negeri akhirat nantinya. Ya, dan tidak pernah jamaah sekalian disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang menyesal nanti pada hari kiamat karena ditipu ya puluhan miliar dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada. Tidak ada yang menyesal, saya pernah tertipu 2 miliar, saya pernah tertipu 12 miliar ya, sehingga dia menyesal di hadapan Allah. Tidak ada. Tapi yang menyesal di hadapan Allah orang-orang yang ditipu di dalam agama ini, ya, orang-orang yang diajak kepada kesesatan, orang-orang yang dipanggil mengikuti ajaran-ajaran yang menyelisihi daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.